Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza Farifi Syambas, Stambuk 2018-30-038. Saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Audit Keuangan, Audit Pemerintah, Audit Operasi, serta Audit Investigasi. Langsung saja kita masuk pembahasan. Audit keuangan. Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai assurance service. Audit jenis ini berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang itu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit laporan dari perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk memfungsikan pada pasar sekuritas nasional. Secara signifikan, audit laporan keuangan dapat menurunkan risiko investor dan kreditor dalam membuat berbagai keputusan investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan. Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan transaksi ini diukir, dicatat, dikelompokkan, serta dibuat ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit pemerintah. Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan suatu mekanisme yang menggerakkan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintah, BUMN atau instan pengelola aset negara, serta organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, dan partai politik. Suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian auditor sektor publik menurut Indra Bastian adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai. Sedangkan pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai adalah sebagai berikut. Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Dari pengertian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat, yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi, atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit operasi. Operasi atau manajemen atau audit merupakan pemeriksaan atas semua bagian prosedur dan metode operasional atau organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasinya. Audit operasional yang tekanannya pada tinjauan terhadap sistem dan prosedur operasi suatu organisasi dengan tujuan untuk menilai keberhasilannya dan tepat gunaan. Pengertian audit operasional menurut ahli auditing. Banyak definisi audit operasional yang mencakup penyebutan efisiensi atau pengeluaran yang umum dari sumber daya, effectiveness, pencapaian hasil yang diinginkan, dan ekonomi kinerja dari suatu entitas.
Dalam artikulasi yang berbeda, audit operasional dikenal sebagai audit manajemen. Kriteria audit operasional. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam audit operasional adalah menentukan kriteria untuk mengevaluasi apakah efisiensi dan efektivitas telah tercapai. Di dalam audit keuangan, standar akuntansi keuangan merupakan kriteria umum untuk mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan. Dalam audit operasional tidak ada kriteria standar yang dapat digunakan sebagai pedoman. Efektivitas dan efisiensi audit operasional. Efisiensi dan efektivitas audit operasional dikenal sebagai audit yang berkonsentrasi pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Batasan audit operasional. Meskipun audit operasional memiliki banyak manfaat, audit ini juga memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan audit operasional yaitu waktu, keahlian yang diperlukan, dan biaya. Tujuan distribusi laporan audit operasional. Audit operasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa dengan cara memberikan saran-saran tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber efisien, efektif, dan ekonomis. Audit investigasi. Pengertian audit investigasi adalah serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan atau tindakan korektif manajemen. Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa kecurangan atau fraud benar-benar terjadi. Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam audit investigasi kemungkinan besar akan ditindaklanjuti pada proses penindakan hukum. Langkah kerja audit investigasi. Secara garis besar, proses pelaksanaan pemeriksaan audit investigasi dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap era perencanaan, tahap perencanaan, tahap pengumpulan bukti, tahap evaluasi bukti, tahap laporan. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan